Bismillahirrahmanirrahim. Baik, pertanyaan berikutnya dari Al-Akh Ubaidillah yang beralamat di Aceh, tepatnya di daerah Singkil. Pertanyaannya, Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullah. Bagaimana tanda-tanda sakratul maut dan bagaimana batasannya ikhtiar berobat? Syukran, jazakallahu khairan katsiran. Wassalamualaikum. Wa anta jazakallahu khairan katsiran. Waalaikumsalam warahmatullah. Taib. Pertama, terkait dengan masalah tanda-tanda sakratul maut, itu diterangkan pada dalil-dalil baik dari Al-Quran maupun sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Di antara yang diterangkan di dalam Al-Quran dan sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, yang pertama, ya, betis itu bersilangan. Jadi bersilangan antara betis kanan dengan kiri. Itu yang pertama. Yang kedua, mata itu terbelalak. Mata terbelalak kadang dipejamkan. Ya, jadi kadang terbelalak, kadang dipejamkan. Itu yang kedua. Yang ketiga, detak jantung mulai melemah. Kemudian yang keempat, badan itu mulai dingin. Jasad mulai dingin. Dan biasanya yang mulai dingin itu bagian kaki. Sebab roh itu keluar dari bawah ke atas. Dicabut dari bawah ke atas. Itu diantara tanda-tanda sakratul maut. Kemudian yang kedua terkait dengan masalah batasan ikhtiar dalam berobat. Pertama, wahai ikhwani fillah hafizakumullah, berobat itu sendiri dalam agama kita diperbolehkan. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Tadawaw ya ibadallah." Berobatlah kalian wahai hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala. Tetapi di sini bukan wajib. Perintahnya bukan wajib tapi hanya mubah, pembolehan saja dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Artinya kalau ada seseorang yang mau berobat boleh, kalau tidak mau berobat juga tidak boleh, tidak apa-apa, boleh juga. Baik. Jadi terserah mau berobat atau tidak, itu dibolehkan. Ya, baik. Hanya saja ketika seorang hamba ingin menempuh ikhtiar dalam bentuk berobat, ya, maka sebaiknya yang paling pertama dia lakukan adalah pengobatan sesuai dengan petunjuk Al-Quran dan sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Sebab itulah pengobatan yang paling terbaik. Ya. Dan pengobatan yang paling terbaik sesuai dengan petunjuk Al-Quran dan Sunnah adalah ruqyah. Itu yang paling terbaik dari seluruh pengobatan yang ada adalah ruqyah. Ya, mengobati dengan meruqyah, membacakan ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala maupun doa-doa yang bersumber dari hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Itu pengobatan yang paling terbaik. Barakallahu fikum. Baik. Sebab dalam Al-Qur'an disebutkan, ya, wa nunazzilu minal qur'ani ma huwa shifa, dan kami menurunkan Al-Qur'an di mana di dalam Al-Qur'an itu ada syifa. Ada syifa. Apa artinya syifa? Penyembuh. Bukan dawa. Kalau dawa itu obat. Obat itu bisa menyembuhkan, bisa tidak kan? Tapi kalau syifa, apa artinya syifa? Penyembuh. Maka Al-Qur'an itu pasti menyembuhkan. Ya. Apakah penyakit medis ataupun penyakit non medis, dua-duanya bisa disembuhkan dengan Al-Quran. Penyakit medis ataupun non medis, semua penyakit bisa dituntaskan dengan Al-Quranul Karim. Ya, selama orang yang membacanya dengan penuh keyakinan, maka biiznillah jalla wa ala penyakit itu akan diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala.
Itu terbukti dalam sejarah di masa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ada seorang kepala desa itu disengat binatang berbisa, sengat kalajengking sampai demam, menggigil ya, pengaruh dari racunnya, pengaruh dari bisanya. Maka kemudian para sahabat dipanggil oleh mereka untuk mengobati kepala desa yang keracunan. Ya, maka salah satu sahabat meruqyah, mengobati mereka dengan cara meruqyah. Yang mereka bacakan saat itu adalah surah Al-Fatihah. Ketika mereka membacakan surah Al-Fatihah biiznillahi jalla wa'ala, kepala desa itu sembuh dan tidak ada sisa sama sekali, tidak berbekas penyakitnya, seperti seakan-akan tidak pernah sakit sebelumnya. Subhanallah. Dan ketika disampaikan kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, Nabi mengatakan innaha ruqyah, itulah sesungguhnya, itulah ruqyah. Barakallahu fikum. Jadi ini yang paling pertama kita tempuh dalam pengobatan, itu kita meruqyah. Kemudian yang kedua, pengobatan yang terbaik juga sesuai dengan petunjuk Al-Quran dan Sunnah adalah meminumkan madu. Ya, madu ya, sebab dalam Al-Quran disebutkan ya, dalam Al-Quran disebutkan yakhruju min butuniha syarabun mukhtalifun alwanuhu fihi shifa'un linnas. Keluar dari perut lebah tersebut ya, syarabun, minuman yang bermacam-macam warnanya. Nah, kita ketahui madu itu kan ada merah, ada putih, ada hitam, ada coklat, ya macam-macam warnanya. Kata Allah, keluar dari perut lebah tersebut minuman itu madu yang warnanya bermacam-macam, fihi syifa'ul linnas. Pada madu itu terdapat syifa, penyembuh bagi manusia, penyembuh bagi manusia. Barakallahu fikum. Taib. Dan Nabi SAW pernah menyuruh seorang sahabat saat itu sakit perut. Nabi suruh dia minum madu kamu. Ya, maka dengan izin Allah sembuh setelah dia minum madu dari penyakit sakit perutnya. Ini bisa kita lakukan. Kemudian juga habbatus sauda. Habbatus sauda itu jelas sekali hadisnya sahih. Habbatus sauda dawa'ul likulli da'il illal maut. Habbatus sauda itu kata Rasulullah adalah obat dari seluruh penyakit. Obat dari seluruh penyakit kecuali satu, itu penyakit kematian. Kematian tidak bisa disembuhkan dengan obat apapun walaupun dengan habbatus sauda. Tapi selama penyakit itu bukan penyakit yang mengantar dia kepada kematian, maka biiznillah jalla wa ala bisa disembuhkan dengan habbatus sauda. Ya, demikian pula misalnya dengan minyak zaitun. Minyak zaitun juga ada dalil sahih. Ya, bahkan dalam Al-Quran Allah sampai bersumpah wattini waz zaitun, demi buah tin dan buah zaitun. Dan dalam hadis Nabi bersabda kulu zaita waddahinu bihi fa innaha min syajaratin mubarakah. Makanlah zaitun dan berminyaklah dengan minyak zaitun, karena sesungguhnya zaitun itu termasuk pohon yang diberkahi oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Jadi sebelum kita memilih obat-obat kimia, maka sebaiknya kita memilih obat-obat herbal yang alami, yang betul-betul diterangkan tentang khasiat dan manfaatnya dalam Al-Quran dan Sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, tapi kalau kita juga ingin berobat ke dokter, meminum obat-obat dokter, ya secara hukum asal halal, tapi sebaiknya hindari obat-obat yang ada unsur kimia di dalamnya, sebab itu sangat membahayakan kesehatan malah. Jadi ini ikhwani fillah hafizakumullah, bisa kita tempuh pengobatan Islam. Taib. Kemudian perlu kita fahami bahwa ketika kita berobat, ya ada satu akidah yang harus kita jaga, yaitu kita harus yakini bahwa pengobatan itu hanyalah sebab kesembuhan kembali kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Itu harus kita yakini. Harus kita yakin bahwa apa yang kita lakukan hanyalah ikhtiar, hanyalah sebab semata, yang menyembuhkan hanyalah Allah subhanahu wa ta'ala. Usaha apapun yang kita tempuh,
ya itu tidak akan berhasil jika Allah Subhanahu wa taala tidak menghendaki dan mengizinkan. Barakallahu fikum. Ya, kemudian hindari pengobatan-pengobatan yang diharamkan dalam agama kita, seperti berobat ke dukun, ya, atau pengobatan-pengobatan misalnya mengkonsumsi hal-hal yang haram. Ya, ada orang misalnya eh, masuk angin kemudian minum khamr untuk menghangatkan badan katanya. Itu pengobatan yang haram ya. Tidak boleh pengobatan-pengobatan yang haram. Atau misalnya memakan makanan yang haram, makan ular misalnya, makan makanan atau hewan-hewan yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, jadi itu dihindari. Ya, jadi silahkan Anda berusaha untuk menyembuhkan penyakit Anda dengan berobat boleh, tapi pengobatan yang syar'i ya, terutama yang ada tuntunannya dalam Al-Qur'an dan sunnah Nabi Shallallahu alaihi wasallam, jangan berobat dengan cara-cara yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala, tetapi kemudian setelah itu yakinilah bahwa pengobatan yang Anda lakukan itu hanya sebab di mana tidaklah bermanfaat kecuali dengan izin Allah Subhanahu wa taala.